Umum Junaid al-Baghdadi wa khususan yang santri mulim Syekh Abdul Halim Al-Bisrama baik ibn Wajib Mudiratihim wa ila khususan Syekhana Imam Tajuddin Ibnu Athaillah Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi karrama bani adama wastafa minhumul ulama wa akhtara minhumuz zuhada wal hukama wal kurama wa faddala minhumul arifina billahi wassifati wal asma wa azakuhum lazzatal mahabbati wa atallahum haqiqatil asya'i minal ardi was sama wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya alladzi khuliqa min zatihi wa minhu jami'ul asya wa ala alihi wa ashabis sadatil awliya wa ala tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumil jazaa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim amma ba'd. Ma'asyiras salikin, kaum bapak dan kaum ibu jamaah pesantren Akmaliyah, anak-anak rohaniahku semuanya, baik yang hadir secara jasmani maupun nafsani, baik yang mendengarkan langsung di pesantren Akmaliyah maupun yang melalui radio online Akmaliyah. Insya Allah mudah-mudahan di malam hari ini kita bersama-sama mendapatkan limpahan rahmah, maghfirah serta hidayahnya. Amin ya Rabbal Alamin. Anak-anakku semuanya, mari kita lanjutkan kajian kita di dalam membahas kitab Syarah Hikam Ibnu Athaillah, di mana kita telah membahas tentang kalam hikmah yang menyatakan al-ajabu kullul ajabi mimma yahrobu mimma la fikaka lahu anhu wa yatlubu ma la baqa'a lahu ma'ahu fa innaha la ta'mal absaru walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Yakni yang sangat mengherankan, yang sangat mengherankan, benar-benar mengherankan itu ialah apabila melihat orang yang lari terbirit-birit, lari terbirit-birit dari apa yang sebenarnya ia itu butuhkan. Malah ia justru melepaskan semua itu yang dikehendaki di sini ya. Dan dia tidak bisa lepas daripadanya. Yakni maksudnya ia adalah berusaha untuk mencari apa yang tidak kekal padanya, sehingga ia tidak bisa lepas daripadanya. Sesungguhnya bukan mata kepala yang buta bagi mereka itu, tetapi mata hati mereka yang ada di dalam dada itu yang buta. Maksudnya kemarin sudah dibahas bahwa banyak orang yang lari dari rahmat Allah menuju kepada petaka kehidupan. Kalau orang kiai-kiai dulu itu menggambarkannya sederhana, yaitu dengan gambaran yang paling sederhana, banyak orang yang lari dari rahmat Allah dan dia menuju kepada dunia atau nafsunya. Contohnya, pada saat hujan, dia terbirit-birit lari dari hujan, padahal hujan kan rahmat Allah. Hujan itu dinyatakan rahmat Allah. Dia lebih apa? Lebih suka neduh atau
dia lebih langsung tidur sama istri. Atau zaman sekarang lebih baik duduk di kafe ngopi, nah itu loh. Lari terbirit-birit dari hujan. Jadi dia lari dari rahmat menuju kepada nafsunya. Itu gambaran Kiai dahulu itu menggambarkan semacam itu. Padahal yang dimaksud juga ialah bahwa banyak orang yang lari, ya. Lari meninggalkan yang dibutuhkan pada sesungguhnya. Apa yang dibutuhkan ialah bekal akhirat, kehidupan yang kekal abadi. Yang pasti itulah dibutuhkan oleh semua orang. Namun banyak orang meninggalkannya, melepaskannya, malah mengambil yang tidak kekal, ialah dalam urusan dunia. Kan tidak sedikit orang yang lebih mengabaikan apa? Mengabaikan untuk kepentingan akhirat. Kalau disodorkan dan dihadapkan dalam urusan akhirat, kepentingan ibadah, dalam posisi ia adalah tidak mampu, itu dia pasti beralasan yang sangat amat logik gitu loh. Ya saya lagi nggak punya. Justru nilai ibadah yang paling tinggi itu saat kalian sedang kesulitan bisa melakukan ibadah. Saat kalian sedang pas-pasan, kalian bisa berkurban. Kalau kalian sedang punya uang banyak, berkurban itu gampang dan mudah. Itu contohnya begitu tuh. Udah sekarang nih yang lagi musimnya, musim kurban saja. Kalau kalian berkurban pada saat uang kalian ada 100 juta, kemudian kalian berkurban kambing 4.500.000, itu ece-ece, ringan, enak, gampang. Tapi yang istimewa ialah orang yang saat berkurban mung-munge. Apa itu mung-munge? Ya segitu-gitunya, uang itu hanya kalian punya 4.500.000 contohnya. Aduh ini gimana nih, 4.500.000 itu mau buat lahiran istri atau buat kurban? Nah itu pilihan itu. Nah, kalau mau buat lahiran istri mungkin masih dipertimbangkan. Ini saya sudah janji mau kondangan, ini lebih baik buat bakal kondangan atau buat kurban. Nah, lebih baik buat ke kampung, pulang kampung atau kurban. Ini satu contoh yang paling sederhana ya. Jadi intinya banyak orang yang tidak melihat tentang kepentingan akhirat, tapi dia lebih melihat pada kepentingan dunia. Karena dunia itu ialah terlihat langsung dan dirasakan secara fisik, real life. Tapi kalau akhirat itu sesuatu yang mungkin tidak terjangkau. Tidak terjangkau oleh akal pikiran, tidak terjangkau oleh, dan tidak. Karena apa? Dia hanya dibutuhkan oleh iman. Iman saja. Percaya, makanya iman itu ditanamkan dari zaman terdahulu, terutama ialah di zaman Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanamkan iman. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu. Semua yang dipanggil adalah orang yang beriman. Pokoknya siapa di antara kalian yang percaya ayo. Kalau enggak percaya silahkan sana. Karena apa? Karena la ikraha fiddin, tidak ada paksaan di dalam agama. Qad tabayyana rusdu minal ghayy. Sudah nampak, sudah jelas. Kenapa? Mana jalan yang baik dan mana jalan yang tidak baik. Mana jalan yang lurus dan mana yang jalan tidak lurus. Sudah terfurqonkan. Karena memang Allah sengaja menurunkan Al-Quran itu apa sih? Hudal linnas wa bayyinatin minal huda, terakhir wal furqon, untuk membedakan. Silakan. Jadi qad tabayyana rusdu minal ghayy. Jadi sudah memang karena yang sesungguhnya perjalanan untuk menuju kepada Allah itu sudah jelas. Jadi la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam melakukan aturan-aturan yang telah Allah tetapkan karena semuanya kembali kepada diri.
Faman yakfur bitaghut wa yu'min billah, barang siapa yang ingkar terhadap tauhid. Tauhid apa sih? Ego, nafsu kita, keiblisan yang ada di dalam diri kita. Faman yakfur bitaghut, barang siapa yang ingkar. Jadi pertama kali kita ialah mengingkari diri kita dulu, keegoan kita dulu, kepentingan kita dulu. Wa yu'min billah, kemudian ia beriman kepada Allah, baru ia adalah bisa beriman. Kalau kalian masih menggendoli, masih tercengkram oleh keinginan kalian, masih terkungkung dan terjajah, terintimidasi oleh nafsu kalian, nggak akan kalian bisa wa yu'min billah. Tidak akan. Ia adalah beriman kepada Allah. Karena apa? Konsep dan cara pertama yaitu famay yakfur bitaghut wa yu'min billah. Jadi pertama itu harus ingkar dulu terhadap tauhid. Jadi pertama ialah kita mengingkari keinginan diri kita, keinginan nafsu kita, ego kita. Itu diingkari dulu, diruntuhkan dulu, wa yu'min billah, baru beriman kepada Allah. Artinya beriman dengan apa saja yang telah digambarkan dan dijelaskan atau dipaparkan oleh Allah melalui nabinya, melalui rasulnya, melalui warasatul anbiya dan seterusnya dan seterusnya. Iman. Jadi memang yang penting adalah iman. Makanya iman itu anugerah yang sangat istimewa. Bersyukur orang yang telah diberikan iman oleh Allah. Itu anugerah yang paling istimewa. Betapa nistanya orang yang tidak mendapatkan iman di dalamnya. Wah, itu iman. Iman itu apa? Percaya. Percaya ini udah menjadi tren bagi para pembisnis dalam mendoktrin grupnya, dalam mendoktrin dalam seminar-seminar atau doktrin manajemen. Itu trust. Itu Islam sudah mengajarkan ribuan tahun yang lalu ialah iman. Percaya. Karena suatu organisasi atau kumpulan apapun kalau di dalamnya tidak ada kepercayaan nggak bisa. Jangankan organisasi yang besar, rumah tangga saja. Di dalam rumah tangga, kehidupan bersaudara sudah retak atau sudah iman itu udah nggak bisa harmonis, nggak bisa ya karena kalau sudah iman itu sudah rusak, yang muncul apa? Semuanya itu zone, apa saja zone. Wah. Ini zone ini adalah biasanya dipupuk oleh apa sih? Oleh siapa? Biasanya orang-orang ini para politikus. Orang-orang politik kalau sikap pandangnya dengan politik apa saja itu adalah lawan politik itu salah. Zone itu. Jadi udah suuzon aja. Itu contoh-contoh ya, contoh-contoh yang paling sederhana. Jadi iman ternyata wa yu'min billah. Kalau sudah beriman faqadis tamsaka bir ulwatul wusqa la fisamalah. Faqadis tamsaka bil urwatul wusqa la fisamalah. Jadi kalau dia sudah beriman, dia berpegang dengan tali-tali Allah yang kokoh dan kuat. Apa sih tali-tali Allah? Akidah tauhid. Kalau sudah tauhid itu yakin bahwa Allah itu ahad, selesai. Kalau yakin bahwa itu adalah Rasul, selesai. Yakin bahwa itu adalah mursyidnya, selesai. Yakin bahwa itu udah selesai. Jadi diselesaikan kan itu adalah tali-tali Allah. Kenapa tali-tali Allah menjadi wusul, menjadi sambungan, menjadi keterkaitan. Kita nggak bisa kalau tanpa tali itu. Makanya disebutkan berpegang dengan tali-tali Allah. Kenapa tali-tali bukan tali Allah saja? Yaitu karena banyak tali-tali Allah itu. Jadi dari mana saja kalian bisa berpegangan tali itu. Dan di sisi mana kalian sedang berpegang. Atau di mana saja, itu yang paling penting. Kalau sudah di sana, sudah pegang tali Allah, selamat kalian. Makanya akhirnya Allah menjelaskan lagi dengan gambaran bahwasanya kalau orang yang selamat itu disebutkan siapa sih? Dialah orang-orang yang beriman, yang pemimpinnya itu Allah. Ini orang yang beriman. Karena ayat selanjutnya Allahu waliyul ladzina amanu. Allah itu menjadi wali, menjadi pemimpin. Jadi Allah itu menjadi wali. Nah,
Diri Allah itu adalah siapa? Wali. Wah, repot lagi nanti kan. Jadi waliullah makanya wali. Jadi orang-orang yang beriman itu pemimpinnya itu adalah Allah. Karena Allah itu akan mengeluarkan dari kegelapan kepada yang terang. Nah, orang yang tidak beriman dan masih tetap imannya itu kepada tauhid bukan kepada Allah, tidak kufur terhadap tauhid, tidak ingkar terhadap tauhid, berarti dia pemimpinnya tauhid. Maksudnya tauhid di sini ialah dirinya sendiri, egonya sendiri, bayangannya sendiri, imajinasinya sendiri. Itu makanya disuruh wayakfur bitauhid, gitu. Ingkar terhadap tauhid. Jadi orang-orang yang walladzina kafur, orang-orang yang ingkar itu auliya uhumut tauhid. Pemimpinnya itu tauhid. Pemimpinnya itu tauhid apa sih? Jangan kebayang mana-mana, jangan kebayang iblis yang di sana-sana, tapi adalah ego yang ada di dalam dirinya, keakuan yang ada dalam dirinya, imajinasi yang ada dalam dirinya, pikiran yang ada dalam dirinya, nafsu yang ada dalam dirinya, itu disebut tauhid. Kenapa? Dia itu akan mengeluarkan dirimu dari yang terang kepada yang gelap. Nah, itu yang paling bahaya. Ya, nah itu gambaran pada kajian yang lalu itu semacam itu penekanannya. Jadi banyak orang yang lari ya dari kebutuhan yang primer, justru dia adalah lebih suka kepada kebutuhan yang sekunder. Dunia ini sifatnya sekunder. Sedangkan yang primer itu sebenarnya ialah akhirat. Nah, orang yang semacam ini disebut ialah bukan buta mata kepalanya, tapi buta mata hatinya. Karena apa? Karena kurang imannya, doif keyakinannya, buta mata hatinya, karena mengikuti tauhid atau alias hawa nafsunya. Tuh, dah jelas ya. Kita lanjutkan. Kemudian ya, la tarhal min kaunin ila kaunin fatakuna kahimarir roha yasiru wal makanul ladir tahala ilaihi huwalladir tahala minhu walakinir hal minal akwani ilal mukawwin wa inna ila rabbikal muntaha. Nah, ini sindiran lagi nih. Malah kalau saya sebutnya itu bukan sindiran, ini cambuk sebenarnya ya. Kalau kalian nanti dengar ya, nih Bapak manakan sesuai dengan bahasa kita. Jadi la tarhal min kauni. Jadi jangan kamu pindah dari kaun keadaan yang satu ila kauni kepada keadaan yang lainnya. Fatakuna kahimarir roha. Ini tidak ubahnya seperti apa tuh? Seperti himar, seperti keledai. Keledai yang macam apa? Yaitu yang macam yasiru wal makanul ladir tahala ilaihi huwal ladir tahala minhu walakinir hal minal akwani ilal mukawin. Jadi bahwasanya keledai itu, ini digambarkan keledai karena ini adalah yang menulis orang dulu, berarti ada gambarnya keledai. Nanti kalau Bapak mungkin menggambarkan situasi sekarang. Keledai itu ialah seperti keledai apa? Keledai yang mengitari apa namanya? Mengitari gilingan. Apa namanya? Penggilingan yang untuk menghancurkan gandum. Gilingan atau penggilingan. Dia menuju ke satu tempat, dari tempat itu ketemunya ke tempat itu aja. Muter gimana sih? Keliling gitu loh. Jadi muter semacam itu. Jadi mulainya di tempat itu, balik lagi ketemu itu. Kayak orang yang terjebak di labirin. Muter-muter-muter ketemunya ke situ. Jadi nggak bisa keluar dari itu. Nah, di sini disebutkan ya, karena di sini dikatakan ya,
Walakinir hal minal akwani ilal mukawwin. Tetapi hendaklah engkau pergi dari semua alam menuju kepada pencipta alam. Wa inna ila rabbikal muntaha, karena sesungguhnya hanya kepada Tuhanmu, gitu. Karena sesungguhnya hanya kepada Tuhanmu sebagai puncak tujuan. Artinya sebagai tujuan akhir itu aja Tuhan. Wa inna ila rabbikal muntah, dan sesungguhnya hanya kepada Tuhanmu lah sebagai puncak tujuan utama itu hanya Tuhan. Masih bingung kali ya di sini ya. Di sini sebenarnya mu'alif hanya menggambarkan kamu itu jangan pindah dari satu tempat ke tempat lain. Ini masih bingung. Kamu jangan memilih ya. Memilih dari pilihan tertentu kepada pilihan yang lain. Kemudian, kamu jangan pindah dari satu tempat ini ke tempat itu. Terus gambarannya semacam apa sih? Nah, itu. Kalau yang begini, orang yang begini ini masih berkutat di situ. Kemudian digambarkan persis kayak himar, keledai yang berjalan di satu tempat, ketemunya ke tempat itu, yaitu karena dia mengelilingi gilingan. Karena dia mengelilingi gilingan itu hanya itu saja. Terus yang demikian itu banyak sekali manusia. Manusia itu sih yang disebut kal himar, seperti himar. Itu banyak, kenapa contohnya? Karena dia berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Kenapa sih? Contoh, ini contoh nih. Senang dengan sesuatu urusan dunia. Kemudian dia tidak suka kepada sesuatu urusan dunia itu juga. Ini yang awam banget. Jadi dia tidak suka. Kenapa? Tidak suka di rumah itu. Karena apa sih? Di rumah itu adalah banyak orang maksiat. Akhirnya dia pindah. Tidak ingin rumah itu, pengennya dekat masjid. Dekat masjid dia sebel. Kenapa? Azannya itu kenceng banget. Azannya kenceng banget sehingga apa? Mengganggu, merasa terganggu. Oh, repot lagi. Gitu loh. Ini umum. Kemudian kalian juga masih juga menyenangi sesuatu. Karena kalian bosan dengan sesuatu. Kalian bosan dengan sesuatu, kemudian kalian senang kepada sesuatu. Itu masih dari tempat ke tempat itu. Terus gambar yang jelas apa? Yang jelas begini aja lah, mungkin kalian daripada bingung. Ya, masih bingung juga. Banyak orang yang dari tempat itu ke tempat itu juga. Contohnya, dia suka ibadah. Suka ibadah, kemudian aduh ibadah senang banget. Dia mencari apa? Wah, supaya khusyuk. Khusyuk aja dia mendapatkan keinginan apa? Pahala. Selesai. Itu masih dari makhluk ke makhluk gitu loh. Terus apa lagi? Yang lebih ekstrem lagi, dia dari dunia dia ibadah kepengen banget. Kenapa sih? Takut neraka, kepengen surga. Itu kan dia dari makhluk ke makhluk. Takut neraka, jadi dia pindah karena takut neraka, dia pindahnya karena ingin surga. Itu darinya dari sesuatu ke sesuatu, kaum ke kaum, keadaan ke keadaan. Apalagi dari biasa tidak ingin pahala mendapatkan pahala. Dari yang asalnya dia itu adalah ibadah yang rame-rame, akhirnya dia ingin ibadah menyendiri. Tapi ternyata dia mengabaikan keluarganya, itu sama. Sama. Waktu ibadah rame-rame kenceng gitu, tapi dia merasa jenuh karena apa? Karena takut ria, takut ini segala macam. Udah, akhirnya pindah ibadahnya, kepengen selalu menyendiri, kholwat dan tapi meninggalkan keluarganya. Yang harus ditanggung jawab itu sama. Kemudian apa lagi? Orang yang toriko, jalan menuju kepada Allah, dia dari toriko itu adalah ternyata hanya tertarik pada wilayah rohaniah. Dia tertarik pada babul hakikat saja, pintu-pintu hakikat. Dia tertarik dengan rahasia-rahasia saja.
Itu sama, masih dari kaun ke kaun. Sementara tujuan utama ialah Allah. Kenapa coba? Kenapa? Kita justru mencari sesuatu selain Allah. Walaupun itu benar, tidak apa-apa. Kalau kalian takut neraka, kemudian ingin surga, itu bukan salah, bukan dosa. Artinya jangan keliru pemahamannya. Yang sedang Bapak bahas di sini ialah pengertian kalam hikmah bahwa kalian jangan seperti himar dari tempat itu ke tempat itu lagi. Jalan sudah capek-capek tapi sampainya di tempat yang pertama ia mulai jalan. Karena hanya mengitari gilingan tersebut. Itu jangan seperti itu. Yang seperti itu siapa sih? Seperti itu ialah orang yang ibadahnya karena dia beribadah, tapi dia karena seseorang, maka ia tetap jalan di tempat, hanya sampainya ke makhluk lagi. Dirinya makhluk, ketemunya makhluk. Yang diharap hanya makhluk. Ini makhluk manusia yang hidup, tapi ada makhluk yang lain. Banyak orang takut dosa, ingin pahala. Dosa dan pahala itu pada dasarnya juga makhluk juga. Banyak orang yang takut neraka hanya ingin surga. Ini juga makhluk, neraka juga makhluk, surga juga makhluk. Tapi bukan berarti kita juga, awas loh ya, bukan berarti kita juga sok-sokan tidak takut neraka. Itu juga salah. Kita juga jangan sok-sokan tidak butuh surga, itu juga salah. Memang disuruh kok kita untuk takut neraka. Wattaqun narul lati waquduhan nasu wal hijarah. Takutlah kamu terhadap api neraka yang bahan bakarnya itulah dari kayu ya, dari batu dan manusia. Jadi kebayang gak sih? Bahan bakarnya neraka itulah dari manusia dan batu. Jadi kalau kalian membayangkan tungku zaman dulu, itu di dalam tungku itu banyak batu-batu yang agar batu itu membara untuk menahan supaya tetap panas. Nah, sedangkan suluh-suluhnya yaitu kayu-kayu itu yang akan membawa kobarannya itu menambah. Nah, sementara suluhnya itu digantikan yaitu manusia. Manusia pada selonjor begitu langsung diangkat sama malaikat yang yang sadis, yang kuat, yang udah deh, yang nggak bisa disogok gitu loh, nggak bisa diajak damai, nggak bisa malaikatnya nggak bisa gitu, contoh cogok semuanya, damai kagak gitu loh. Karena apa? Karena malaikatnya nggak butuh apa-apa, kasih suluhnya. Kalian bayangkan suluh itu adalah manusia, tungku besar, itu gambarnya semacam itu tuh neraka tuh. Karena apa? Karena memberikan gambaran terhadap orang awam dulu, gambarannya kayak tungku semacam itu. Kalau sekarang gak perlu seperti tungku lagi, gitu. Gambarannya ya seperti zaman sekarang, dengan cara-cara yang mudah untuk difahami bisa jadi nanti semacam itu. Intinya ialah bahwasanya adanya neraka karena adanya manusia. Kalau manusia tidak ada, maka tidak ada neraka. Nah, kenapa? Kalau tidak ada manusia yang manusia yang berbuat maksiat, neraka itu ditutup, sudah nggak ada tuh, close, udah ditutup. Yang ada hanya surga. Selesai. Kalau ternyata tidak ada orang yang ikhlas dan yang mendapatkan surga, surga ditutup, yang ada hanya neraka. Selesai, semacam itu. Kalau ternyata dua-duanya nggak ada, ya udah ditutup, dua-duanya nggak ada, udah clear, kosong, gitu loh. Terus ngapain? Ya udah nggak ada apa-apa. Kan bisa jadi semacam itu. Nah, oleh karenanya surga itu juga makhluk, jangan menjadi tujuan utama.
Neraka juga makhluk, jangan kalian takuti yang berlebihan takutnya. Jadikanlah adalah neraka sebagai pemicu, tapi tetap kalian memandang bahwa neraka itu makhluk seperti dirimu. Jadikanlah surga itu sebagai spiritmu untuk menuju kepada Allah, tapi jangan jadikan surga itu sebagai tujuan karena itu makhluk. Tujuan utama apa sih? Wa inna ila rabbikal muntaha, karena sesungguhnya ya, tujuan utama kalian, puncak tujuan hidup itu ialah Tuhanmu. Sampai Tuhanmu memanggilmu sehingga kamu dipanggil sebagai ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Wahai yang bernafsu mutmainnah. Aduh, istimewa banget itu. Itu istimewa banget. Itu baru kalau dia sudah dipanggil sebagai nafsu mutmainnah, sebagai panggilannya sebagai panggilan mutmainnah, maka dia baru sukses menjadi seorang hamba. Kalau dia belum dipanggil sebagai mutmainnah, maka dia belum sukses menjadi hamba Allah. Bapak tahu dari mana, masa begitu sih? Gak adil dong. Lah wong Allah sendiri kok yang menyatakan apa? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, hai yang berjiwa mutmainnah, yang tenang, yang sudah mutmainnah. Jadi sudah amarohnya sudah runtuh, kemudian sudah dipotong tuh amarohnya, nafsu binatangnya tuh. Wah udah kalau bulan haji pokoknya energi Bapak habis, dipotongin nafsu-nafsu binatang, nafsu-nafsunya para salikin salika. Tapi udah dipotong muncul lagi, heran gitu ya. Aduh saya pikir capek, muncul lagi, ketimik-ketimik, aduh saya pikir. Muncul lagi, kucingnya muncul lagi, ayamnya muncul lagi, sapinya apalagi muncul, nah gerem gitu. Apalagi macam-macam, ada ular udah dipotong, ini udah dipotong, kami udah dipotong, semuanya udah dipotong-potong, tetap aja muncul lagi. Kenapa? Nah itu tadi, makanya kita terus suruh berulang dan berulang. Kalau kalian berturut-turut kurban 7 kali dengan ikhlas, tanpa ada intrik, hidden interest di dalam hati, dengan kata lain berarti tidak boleh ada yang paham, yang tahu. Wah itu baru tuh, selesai, sukses itu. Pasti kalian disebut ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i. Kembali. Dengan apa sih? Radiyatan mardiyah, dengan senang menyenangkan, dengan nafsu radiyah dan mardiyah. Itu udah nafsu ketuhanan. Nafsu ketuhanan udah radiyah mardiyah. Kemudian setelah dia sudah sampai kepada radiyah mardiyah, sudah nafsu ke-6 dan ke-7, yaitu nafsu radiyah mardiyah itu senang menyenangkan. Tuhanmu juga senang, dirimu juga senang. Radiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ridho terhadap mereka, mereka juga ridho terhadap Allah. Jadi saling menyenangkan. Allah senang, ia senang. Baru Allah menyuruh fadkhuli jannati. Jadi suruh masuk kepada ke surgaku. Kemudian yaitu di sini pada saat irji'i dipanggil, itu adalah yang dipanggil mutmainnah, kemudian muncul radiyah mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jadi setelah radiyah mardiyah yang dipanggil itu adalah mutmainnah, dia menyandang radiyah mardiyah, baru disuruh masuk kamu menjadi hambaku. Setelah kamu masuk menjadi hambaku, kamu boleh menikmati surgaku. Itu seolah-olah begitu. Bukan seolah-olah, maksudnya kalau kalimat itu dengan bahasa kita, kamu sini, aku senang. Kamu juga tentu saja senang. Udah, kamu sekarang jadi hambaku dan kamu boleh menikmati surgaku. Itu kalau dalam bahasanya semacam itu.
Cuman kalau bahasa firman kan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wah, kayaknya sakral. Wahai yang berjiwa mutmainnah, irji kembali. Udah kembali, ayo sini kembali. Dengan apa? Itu kepada Tuhanmu. Dengan apa? Rodiyah mardiyah. Kalau kalian sudah rodiyah mardiyah, fadkhuli fi ibadi, maka masuklah kamu menjadi hambaku. Wadkhuli jannati, dan masuklah kamu ke dalam surgaku. Jadi kalau diringkas bahasa dengan bahasa kita, siapa aja yang sudah mutmainnah, ayo sini, masuk sini, aku senang. Kamu sudah mutmainnah, kamu juga pasti senang karena dipanggil sama saya, kan semacam itu. Dah, kamu menjadi hambaku, atau kamu udah kamu jadi hambaku. Kalau karena kamu sudah menjadi hambaku dan sudah saya nyatakan sebagai hambaku, kamu boleh menikmati sesukamu surgaku. Itu begitu. Berarti orang yang belum mutmainnah berarti belum menjadi hamba Allah. Lalu siapa yang mutmainnah? Ini repot lagi, nanti jadi minder lagi kalian kalau diurai lebih jauh lagi. Nah, oleh karenanya tenang. Nah, ketenangan ini, mutmainnah ini ada melalui proses, di mana proses itu sudah mulai mengabaikan hal-hal yang tidak penting, yang tadi sudah dijelaskan. Hal-hal yang sekunder, dia lebih kepada primer. Oleh karena itu jangan kalian memilih sesuatu yang masih di situ-situ juga. Kalian pindah dari nafsu ini ke nafsu yang lain. Pindah dari nafsu amarah ke nafsu lawamah. Dari nafsu lawamah ke nafsu sawalat. Terus dari nafsu berkutat di nafsu itu. Tidak pindah ke nafsu yang istimewa. Seperti nafsu sawiyah. Itu mungkin lebih baik. Tapi kalau masih pindahnya itulah dari nafsu majmumah ke nafsu madmumah, itu persoalan. Seperti pindahnya kalian dari persoalan dunia ke dunia lain. Kenapa? Kalian karena banyak sih. Kalian tuh banyak orang yang terjebak dalam satu masalah ke masalah lain. Ini akhirnya Allah sudah menetapkan seperti dia ingin menghindari takdir tapi ketemu takdir. Dia ingin menghindari tidak masuk kantor, tapi justru akhirnya dia ketemu masuk kantor. Dia ingin menghindari dari kerumunan orang banyak, tapi ketemu kerumunan orang banyak. Dia banyak macam-macam. Tapi kalau ini yang dimaksud ialah dia sengaja pindah, ingin mengharapkan sesuatu ke sesuatu yang lain. Dia saya tidak ingin dunia dan seisinya, saya tidak mau kerja, tidak mau apa, pokoknya saya kerja aja sekedarnya. Karena saya hanya ingin ibadah, kenapa? Supaya saya mendapatkan pahala yang banyak dan mendapatkan surga. Ini sebenarnya dari pindah sesuatu ke sesuatu yang cuman dari urusan dunia ke urusan akhirat itu saja. Yang sedang diajak oleh mu'alif di sini ialah bukan masalah perpindahannya, tetapi tujuan utama kita itu Allah. Ingat kembali kepada firman Allah di dalam hadis qudsi bahwa Allah menyatakan kuntu kanzan mufian, aku perbendaharaan yang tersembunyi. Fa'ahbabtu karena aku suka, aku cinta, fa'ahbabtu an u'rifa, karena aku cinta, aku suka untuk dikenal, faholaktu holko, maka aku ciptakan makhluk. Makhluk itu ialah denganku ia mengenalku. Dengan kata lain, Allah ini menciptakan makhluk karena suka dikenal. Ini narsis sebenarnya ya. Tapi karena dia yang punya suka-suka, ya gak kena hukum lah. Mana mungkin Allah kena hukum. Makanya Allah tidak disebut, kalau sebut narsis, takabur. Wah, kalau kita menyebut sombong, Allah maha sombong. Masa Allah maha sombong? Nah buktinya ada sifat, ada namanya apa? Mutakabir. Mutakabir artinya maha sombong. Gitu loh. Loh iya, maka takabir.
maha sombong, maha takabur gitu loh. Jadi maha takabur. Tapi karena Allah, siapa yang mau menghukum Allah? Lah, siapa coba? Enggak ada. Orang dirinya masa menghukum diri, enggak ada. Seperti kalian, diri kalian, enggak mungkin kalian menghukum diri kalian sendiri. Nah, kalau mendisiplinkan, iya. Nah, Allah itu mendisiplinkan dengan dinyatakan pada ekosistem alam semesta, itu disiplin namanya. Kalau disiplin diri kita adalah ada contoh-contoh disiplin. Tapi kalau mengangkat dirinya apa itu Allah itu udah istimewa banget. Nah, Allah sengaja menciptakan alam semesta, terutama dalam menciptakan makhluk, karena dia ingin dikenal dan suka untuk dikenal. Jadi suka Allah tuh dikenal. Berarti memang dari sananya kalau kita suka dipuji, suka disanjung, itu manusiawi banget. Seluruh manusia, termasuk kelasnya Nabi pun suka. Cuman kadarnya adalah melampaui batas atau tidak, yang akhirnya menjadi masalah. Suka, ya, walau suka itu tetap dikembalikan kepada Allah. Jadi Allah suka untuk dikenal, maka Ia menciptakan makhluk dan denganku Ia mengenalku. Fabi ya'rifuni, denganku Ia mengenalku. Maka dengan kata lain, makhluk ini diciptakan oleh Allah, tujuan utamanya apa sih hidup kalian? Mengenal Tuhannya. Wa inna ila rabbikal muntaha. Nah itu. Jadi yang sesungguhnya tujuan utama itu ialah Tuhanmu, bukan yang lain. Jadi kalau manusia hidup belum kenal Tuhannya, maka dia bukan manusia, binatang. Selesai. Wah, apalagi dalam kitab-kitab, kitab kecil aja. Padahal dia awalnya tuh menjelaskan aqaidul iman. Tapi ini adalah bukan hadis ya, ini makola disebutnya. Makanya ada istilah kola wakila, ini makola. Yaitu menyatakan begini. La tasihul ibadah illa bima'rifatil ma'bud. Tidak sah ibadah seorang kecuali ia mengenal siapa yang disembah. Ma'rifah terhadap yang disembah. Kalau ada orang menyembah sesuatu, ya, tidak mengenal sesuatu itu yang disembah, maka dia batal penyembahannya. Kalau kalian menyembah Allah tidak kenal Allah, batal. Sudah tidak dianggap. Kalau kalian sholat tapi tidak mengenal siapa yang disembah, gak ada, itu adalah sholat. Makanya masih menjalankan sholat, mengerjakan sholat, mengamalkan sholat, tapi belum mendirikan sholat. Yang disuruh itu mendirikan sholat, aqimus shalah, iqamah, nah itu loh. Itu ya, wah jelas banget nih sebenarnya. Jadi akhirnya tujuan utama itu Allah. Kalau sudah tujuan utama Allah, jangan kalian pindah dari satu tempat ke tempat lain. Jangan kalian pindah dari kaun ke kaun, keadaan ke keadaan. Jangan kalian pindah dari makhluk ke makhluk. Ngapain? Kalian pindah makhluk ini, kalian suka makhluk ini, benci makhluk ini, kemudian senang lagi ke makhluk lain. Kalian senang dunia, akhirnya kalian tinggalkan dunia karena dianggap dunia itu akan menghancurkan kalian. Tapi kalian senangnya apa? Ke makhluk lagi, ialah apa? Ke akhirat dalam urusan hanya surga yang dituju. Padahal bukan ini, yaitu Allah yang dimaksud. Karena hidup manusia, hidup kita ialah satu tujuannya, ialah Allah. Wa inna ila rabbikal muntaha. Jadi sesungguhnya tujuan utama hidup itu ialah mengenal Tuhannya. Kalau tidak mengenal Tuhannya, bukan hidup. Dan bukan manusia namanya. Karena apa? Karena dia bukan hamba Allah dan tidak akan dipanggil ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Karena yang dipanggil ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah ialah orang yang telah mengenal Tuhannya. Orang yang sudah berjiwa mutmainnah itulah orang yang sudah ma'rifah. Nah, ma'rifah itu akhirnya bertingkat-tingkat. Ada ma'rifatul ilmi, ada ma'rifatul ain, ada ma'rifatul haq, dan ada ma'rifatul kamil. Itu semacam begitu tingkatan. Jadi disebut akhirnya ilmal yakin, ainul yakin, hakul yakin, dan akmalul yakin. 4. Terus berlipat-lipat.
Jadi kalau ma'rifatnya adalah minimal, kalau ma'rifatul ilmi itu harus sampai ke jazam, yaitu yakin, yang disebut ainul yakin atau ilmal yakin. Mana contoh ilmal yakin? Itu tidak akan dia, walaupun dengan ilmu itu dia tidak akan bisa dirubah oleh apapun. Bentuknya apa sih ilmu yang sudah yakin? Akidah. Keterkaitannya tidak akan pernah putus. Itu. Jadi kalau kalian contohnya begini, kalian mengetahui meyakini apa sih ilmu, pertama kalian tahu dulu ilmu, dikasih tahu ilmu apa? Kalian dikasih tahu bahwasanya langit itu biru. Udah gitu ya. Langit itu biru. Padahal itu langit itu enggak biru loh. Kenapa? Langit itu warnanya clear, netral. Tapi karena kita sudah kepala yakin, ilmu langit itu biru, di apa-apanya biru gitu loh. Udah langit biru. Kenapa? Sampai kalian dibodohin. Sama siapa? Sama penyair. Contohnya bintang kecil di langit yang biru. Ini kan goblok banget. Bintang, kalau kalian tahu bintang itu bukan di langit yang biru, di langit yang hitam. Loh iya, bintang ketahuannya kan pada saat malam. Langit biru itu siang. Baru akan kelihatan biru. Bintang kecil di langit. Karena dari kecil kita taunya dikenalkan langit biru, bintang kecil di langit biru. Ya udah, bintangku ya langitnya biru terus gitu loh. Udah, sampai orang buta pun yakin bahwa langit itu biru. Udah selesai, dia apa-apa biru. Kalau nyanyi, ya dia bintang kecil di langit yang biru. Nah tuh, tapi harus ditambahin katanya gitu. Nggak boleh bilang, nggak boleh langsung langit yang biru. Ya, lo tahu dari mana? Ya katanya gitu. Jadi harus ditambahin akhirnya kalau nyanyi ya. Dah, jadi jelas itu contoh. Itu contoh ilmal yakin. Itu begitu. Jadi udah. Nggak bisa berubah. Contoh lain lagi. Dari dulu sampai ada menjadi warna tren. Disebutnya apa? Biru laut. Biru laut. Emang laut biru? Nah itu loh. Coba paranin. Laut kan kumpulan air. Ambil airnya biru apa enggak? Enggak. Nah itu loh. Tapi karena kita sudah dicekoki, ya udah. Laut biru. Ya udah, yang mana biru laut. Nah itu, wah udah biru laut. Kan udah ya. Contoh-contoh. Itu contoh. Walaupun itu salah, karena itu sudah menyatu, ya udah, nggak ada persoalan. Kenapa? Ya udah yakin, itu yang disebut ilmal yakin. Jadi walaupun digorok lehernya sekalipun dia tidak akan berubah, pasti gitu loh. Itu namanya ilmal yakin. Nah kalau kalian sudah sampai kepada ilmal yakin tentang Allah itu Ahad, Allah itu Esa, wah ditodong kayak apapun, walaupun harus mati sekalipun, kalau dikata Allah kan punya anak, enggak. Allah kan punya bapak, enggak. Wah tak matiin kamu. Temennya sebelah, contohnya kalian berempat, sebelahnya langsung, benar enggak Allah itu? Enggak, Allah itu Ahad, benar, dur, tembak, klepak mati. Mesti kalian keder, kejat. Wah daripada lebih cari selamat, iya deh Allah punya anak. Udah. Itu bukan ilmu yakin. Mesti itu adalah shock terapi loh. Itu kejadian, waktu di 65 dulu itu sering kejadian semacam itu tuh. Cara membantai jejer begitu, benar kamu itu, langsung tebas sebelah, ngikut semua sujud yang lainnya, puluhan yang lainnya. Itu contoh semacam itu. Itu kalau, nah di situ itu ujian yang paling istimewa pada zaman dulu ialah Bilal. Nah, walaupun dia baru kenal hanya Muhammad dan kenal Allah itu Ahad Esa gitu, dan belum tahu ilmu yang jauh-jauh, tapi plak langsung dikasih keyakinan oleh Allah sampai ilmu yakin. Wah dibantai sama kaumnya segala macam karena dia budak itu, sampai dididik tetap aja ahad, dijemur. Nah, di tempat yang panas, kebayang dong panasnya di Indonesia aja udah kalang kabut, itu panasnya di daerah Arab lagi, dulu lagi. Udah begitu, wah capek. Ya itulah keistimewaan akhirnya Sayyidina Abu Bakar menolongnya. Tapi kita tidak berbicara cerita saja, tapi keyakinan
Bilal. Wah, udah dahsyat sekali ya. Dah, itu saja dulu ya. Yang intinya bahwasanya kita itu adalah jangan kita pindah dari suatu kaum ke kaum yang lainnya. Tujuan utama kita itu Allah. Kalian sebagai seorang salikin, salikah, tujuan utama itu Allah, bukan yang lainnya. Jangan kalian pindah dari ustadz ke ustadz lain. Percuma, percayalah. Tujuan kalian apa sih? Tujuan kalian menuju kepada Allah, sudah selesai. Pandang dan tuju. Wa inna ila rabbikal muntaha. Tapi kan udahlah panjang urusannya ke sana. Yang jelas jangan kalian sekedar takut dosa kemudian ingin pahala. Jangan kalian sekedar takut neraka kemudian ingin surga. Jangan kalian sekedar menghindari maksiat untuk ibadah. Tidak hanya sekedar itu gitu loh maksudnya. Ini yang dikehendaki begitu. Tapi utamakan bahwa tujuan utama ialah wa inna ila rabbikal muntaha. Karena yang sesungguhnya tujuan utama ialah Tuhanmu. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban alamin wa bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabban alamin wa Muhammadin nabiyya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal afu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.